Ini yang kemudian membuat Arab Saudi semakin yakin bahwa insya Allah nanti jamaah asing dalam jumlah yang lebih besar, terutama dari Indonesia, Pakistan, Turki dan sebagainya, bisa datang ke sini dan melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan nyaman. Nah, soal isu sinkronisasi aplikasi data vaksinasi yang dipakai kedua negara, ini kan jadi salah satu alasan yang membuat calon jemaah umroh asal Indonesia belum diberangkatkan. Sementara kedua negara tentu sama-sama menggunakan barcode untuk bisa mengakses data-data yang ada. Apakah sudah dicoba dari pemerintah Indonesia yang ada di sana untuk mencoba barcode itu, apakah bisa terdetek ataupun tidak? Sudah. Jadi kita sudah mencoba membaca. Jadi ada beberapa ada beberapa orang Indonesia yang kebetulan memiliki Peduli Lindungi ini dengan sertifikasi vaksin dari saudara-saudara kita, kemudian datang ke sini dan kita coba dengan petugas Saudi dan ternyata memang belum bisa terbaca. Sabtu 9 Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi kembali membuka pintu bagi jemaah umroh asal Indonesia. Tentunya ini membawa angin segar, tapi nyatanya hingga kini belum ada jemaah umroh asal Indonesia yang diberangkatkan. Sementara Arab Saudi semakin melonggarkan ibadah di Masjidil Haram seperti mencopot stiker jaga jarak. Lalu bagaimana perkembangan terkini terkait kapasitas ataupun kepastian keberangkatan jemaah umroh bagi warga negara Indonesia? Saat ini melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Eko Hartono, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, selamat malam juga. Oke Pak, bisa Bapak jelaskan sendiri ini terkait dengan pemerintah Arab Saudi yang sudah membuka pintu untuk jemaah umroh asal Indonesia. Apalagi yang jadi kendala yang membuat jemaah umroh ini belum diberangkatkan selain dari harus adanya sinkronisasi antara aplikasi Peduli Lindungi yang dimiliki oleh Indonesia dengan aplikasi yang dimiliki oleh Arab Saudi. Baik, sebenarnya tidak ada hal lain yang menghambat jamaah umroh untuk datang ke sini kecuali yang saya sampaikan sebelumnya tadi, yaitu bagaimana petugas Saudi bisa membaca sertifikat vaksin yang ada di tempat kita. Itu saja. Jadi memang saya sampaikan bahwa pembicaraan masih berlangsung antara kedua tim dan kita tentunya berharap agar segera tercapai kesepakatan. Nah, ini yang sedang kita tunggu dan sekali lagi saya berharap kiranya masyarakat bisa bersabar sehingga nanti segera setelah selesai pembicaraan itu kemudian jamaah umroh bisa datang kembali. Nah, saya ingin juga sampaikan tadi pagi alhamdulillah kami juga berkesempatan untuk umroh dan saya melihat langsung bagaimana pelaksanaan umroh di Masjidil Haram. Memang pada tadi pagi sedikit jamaah yang melaksanakan jamaah umroh sehingga memang untuk saat ini sangat nyaman ya dari segi jumlahnya, kemudian fasilitas yang diberikan oleh Arab Saudi sudah sangat baik ya terkait dengan pelaksanaan umroh ini. Jadi memang jamaah sekarang sudah jauh lebih leluasa untuk melaksanakan ibadahnya, bisa lebih dekat kepada Ka'bah, namun tetap penjagaan juga ada di mana-mana, hanya memang lebih longgar. Nah, ini terkait dengan berbagai perkembangan positif yang terjadi di Arab Saudi seperti sedikitnya jumlah tambahan kasus harian COVID di sini sekitar 40-an ya, dan ini alhamdulillah terjaga dengan baik. Demikian juga jamaah asing yang masuk ke Arab Saudi selama ini dari 12 negara juga berjalan dengan baik, artinya tidak kemudian ditemukan adanya indikasi penyebaran COVID. Ini yang kemudian membuat Arab Saudi semakin yakin bahwa insya Allah nanti jamaah asing dalam jumlah yang lebih besar, terutama dari Indonesia, Pakistan, Turki dan sebagainya, bisa datang ke sini dan melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan nyaman.
Menarik soal pernyataan dari Menteri Luar Negeri sendiri yang berlangsung pada tanggal 9 Oktober yang lalu. Sebenarnya apakah surat tertanggal 8 Oktober yang diterima pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ini sebuah kesepakatan diplomatik atau hanya pemberitahuan semata? Karena nyatanya hingga saat ini belum ada calon jemaah yang diberangkatkan, Pak. Sebenarnya itu lebih kepada sebuah pemberitahuan. Jadi kabar baik dari pemerintah Arab Saudi bahwa sudah ada keinginan yang kuat dari pemerintah Saudi untuk membuka kembali pintu umroh bagi jamaah kita. Nah, namun kemudian setelah itu makanya kemudian ada penjelasan lebih lanjut, yaitu bahwa ada hal teknis yang perlu diselesaikan oleh kedua belah pihak agar pelaksanaan umroh itu bisa berlangsung. Nah, soal isu sinkronisasi aplikasi data vaksinasi yang dipakai kedua negara, ini kan jadi salah satu alasan yang membuat calon jemaah umroh asal Indonesia belum diberangkatkan. Sementara kedua negara tentu sama-sama menggunakan barcode untuk bisa mengakses data-data yang ada. Apakah sudah dicoba oleh pemerintah Arab Saudi ataupun perwakilan dari pemerintah Indonesia yang ada di sana untuk mencoba barcode itu, apakah bisa terdetek ataupun tidak? Sudah. Jadi kita sudah mencoba membaca. Jadi ada beberapa ada beberapa orang Indonesia yang kebetulan memiliki Peduli Lindungi ini dengan sertifikasi vaksin dari saudara-saudara kita. Kemudian datang ke sini dan kita coba dengan petugas Saudi dan ternyata memang belum bisa terbaca. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi dalam pernyataan dalam kesempatan sebelumnya, bahwa memang teman-teman di lapangan sudah mencoba itu dan ternyata belum bisa. Nah, ini tanpa kemampuan pemerintah Saudi pelaksana tugas di lapangan untuk membaca sertifikat vaksin yang ada di Peduli Lindungi, tidak mungkin jamaah kita bisa melaksanakan umroh. Nah, ini yang sedang dibahas. Yang saya dengar bahwa nanti bentuk dari sertifikat itu berupa semacam buku gitu ya, buku kecil gitu, buku kecil. Nah, di situ mestinya ada barcode-nya yang bisa dibaca oleh pemerintah Saudi. Jadi bukan kita menunjukkan HP kita di situ ada aplikasi Peduli Lindungi, karena ini sangat rumit ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita ke luar negeri seperti dari Indonesia ke Arab Saudi, itu kan pasti juga waktu kita membuka HP, ya kan pasti roaming, kecuali kita menggunakan sinyal lokal kan gitu atau nomor lokal. Nah, ini yang saya kira sangat sulit untuk setiap jamaah harus beli nomor lokal kalau mungkin. Jadi ini yang sedang dibahas tim teknis, bagaimana kita mengeluarkan satu identitas, satu kartu, apakah itu berupa buku kecil begitu atau semacam tanda pengenal yang di situ ada barcode-nya, dan begitu dibaca itu akan di situ akan ada indikasi, ada tulisan di situ siapa pemegang kartu ini, kemudian tanggal lahir, biasanya gender, kemudian vaksinnya. Vaksin apa, tanggal berapa diberikan, vaksin kedua, tanggal berapa diberikan. Ini yang sedang diusahakan oleh teman-teman teknis ini dari Kementerian Kesehatan kita, Digital Transformation Office, dan juga Kementerian Kesehatan Saudi. Oke, tapi ada target nggak Pak dari pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintah Arab Saudi? Kapan sebenarnya ini, kita kan dari masyarakat sendiri ada 62.000 calon jemaah umroh nih kalau saya tidak salah yang tertunda begitu untuk menjalankan ibadah umroh. Kapan mereka ini jadi kepastiannya, Pak? Iya, saya yakin teman-teman di kedua belah pihak itu berusaha keras untuk segera menuntaskan. Nah, kapan ya kita berharap secepatnya. Secepatnya ya Pak ya. Nah, ini berbicara mudah-mudahan. Ya, soal vaksin memang sendiri Pak. Mudah-mudahan dalam hitungan minggu, mudah-mudahan, saya nggak tahu juga di teknis kan perkembangan diskusi kan bisa berkembang, sangat dinamis, sehingga susah kalau saya menarikkan seminggu lagi selesai, ternyata ada hambatan teknis kan. Yang katanya bulan November awal itu benar nggak sih Pak? Sejauh yang saya tahu belum ada kepastian. Jadi itu saya pernah dengar juga nanti awal November, tapi itu mungkin harapan ya, tapi saya kurang tahu juga. Belum bisa saya pastikan. Oke,
kita berbicara soal vaksin sendiri, ini kan soal vaksin yang wajib digunakan jemaah umroh sebagai syarat masuk Arab Saudi, ini bagaimana Pak? Tadi kan sempat dijelaskan di paket pembuka kami, ada 4 yang dipakai oleh Arab Saudi, sementara di Indonesia sendiri dikatakan mayoritas menggunakan vaksin Sinovac. Ini bagaimana Pak? Apakah ada kelanjutannya atau update terbaru, apakah bisa digunakan? Yang saya tahu ternyata bisa ya, tetap diakui oleh Arab Saudi Pak. Oh iya, jadi sebenarnya makanya saya menggunakan kata dipakai dan diakui untuk supaya lebih jelas ya, tidak membingungkan. Jadi pemerintah Arab Saudi mengakui Sinovac dan Sinopharm. Mereka mengakui juga, karena itu diakui juga oleh WHO. Memang semula Arab Saudi hanya mengakui dan menggunakan, jadi approve ya. Kata approve di sini itu lebih dekat kepada nuansa disetujui dan dipakai, ya kan, approve, bukan recognize. Nah, jadi 4 itu yang tadi saya sebutkan, Pfizer, kemudian Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Setelah beberapa lama kemudian, Sinovac dan Sinopharm diakui oleh WHO, maka kemudian Arab Saudi juga mengakui keduanya. Namun mereka sampai sekarang tidak menggunakan 2 vaksin buatan China ini, jadi tetap 4. Nah, ini oleh karena itu saya supaya tidak bingung antara kata diakui dan dipakai, saya bedakan, saya gunakan 2 itu. Nah, sampai sekarang pemerintah Saudi tetap pada pendiriannya bahwa bagi jamaah asing yang memakai vaksin selain 4 yang dipakai oleh Arab Saudi, misalnya Sinovac dan Sinopharm, tetap diminta untuk menggunakan booster dengan 1 di antara 4 yang dipakai Saudi tadi itu. Nah, itu posisi Arab Saudi sampai sekarang. Nah, ini yang tentunya menjadi salah satu bahasan dengan pihak Saudi, apakah memang mereka bisa juga mengakui dalam arti dapat menerima ya mereka yang divaksin 2 itu tanpa harus booster. Karena persoalan booster kan juga agak ribet ini ya, Mas Iqbal ya, kan ya vaksin untuk ini masih terbatas, dan kalau misalnya booster nanti juga mungkin ya dari segi distribusi dan kebijakan kali ini juga menjadi bahan kajian juga. Apakah bisa segera diberikan kepada para calon jamaah umroh? Oke, tapi antisipasi dari pemerintah Indonesia sendiri bagaimana Pak? Jika memang itu menjadi syarat mutlak dengan adanya vaksin booster bagi yang sudah divaksin dengan vaksin Sinovac dan juga Sinopharm? Ya, kalaupun ternyata memang Arab Saudi tetap berpendirian bahwa yang sudah divaksin, katakan dengan Sinovac, tetap harus booster, ya itu yang harus kita siapkan. Nah, berapa lama sebelum berangkat booster itu diberikan? Menurut teman-teman di Kementerian Kesehatan itu 14 hari sebelum berangkat sudah diberikan booster agar supaya itu efektif kan gitu. Nah, ini yang jadi bahan kajian juga, bahan pembahasan dengan pihak Saudi. Berarti kan sebelumnya sudah harus dibooster dulu. Sebelum itu 2 minggu, yang 14 hari sebelum berangkat sudah harus booster. Nah, ini yang harus kita siapkan juga. Jangan sampai kemudian nanti timbul masalah waktu di bandara ternyata boosternya belum efektif karena belum 14 hari. Nah, ini juga perlu disiapkan oleh teman-teman di lapangan, misalnya para travel ya. Mereka juga harus siap-siap begini. Nah, Indonesia ini sendiri kan menjadi negara kedua terbesar yang mengirimkan jemaah umroh ke Arab Saudi, Pak. Ini sebenarnya bagaimana dengan negara lain yang juga bernasib sama dengan Indonesia? Apakah juga memiliki permasalahan yang sama, terutama terkait dengan aplikasi-aplikasi yang harus menggunakan barcode yang sesuai dengan yang Arab Saudi terapkan, begitu, Pak? Ya, jadi sampai sekarang itu ada 12 negara yang sudah boleh mengirimkan jamaah umroh, ya, termasuk Uni Emirat Arab, kemudian Amerika, Prancis, Senegal, Sudan dan sebagainya. Nah, mereka Bangladesh juga. Nah, mereka ini yang mengirimkan jamaah umroh sampai sekarang, mereka tidak ada yang menggunakan booster. Semuanya menggunakan 4 vaksin. Para jamaah umroh itu menggunakan vaksin 4 yang dipakai oleh Arab Saudi tadi, sehingga tidak ada masalah booster, tidak ada masalah karantina. Ya. Nah, bagaimana kemudian Indonesia dan negara lain? Saya katakan the big five lah ya: Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir,
kemudian India. Ini kan pengirim jamaah besar. Yeah. Pakistan 1,5 juta, Indonesia 1,2-1,3 juta. Saya melihat bahwa pemerintah Saudi sampai sekarang memang masih mengizinkan mereka yang to some extent mengirim jamaah dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada kita. Ini merupakan pembelajaran bagi mereka, belajar juga bagaimana kemudian menerima jamaah dari negara-negara yang lebih sedikit mengirimkan jamaah umrohnya. Baru kemudian setelah semuanya beres, setelah semuanya siap di lapangan, tidak ada masalah. Nah, Saudi kemudian insya Allah akan membuka pintu bagi the big five ini. Negara-negara besar pengirim jamaah umroh termasuk Indonesia. Ya tentunya belajar dari pengalaman bagaimana mereka menerima jamaah yang lebih sedikit. Sampai sekarang baru 30 ribuan. Jamaah dari 12 negara itu baru 30 ribu. Bayangkan, Indonesia ya setahun ya 1,2 juta, 1,3 juta. Nah ini pemerintah Saudi mestinya sangat berhati-hati agar begitu nanti jamaah dalam jumlah yang jauh lebih besar datang, tidak kemudian timbul masalah di lapangan. Nah, ini jangan sampai. Nah, mereka belajar dari penerapan kerjasama ini. Nah, bagaimana dengan negara 12 negara tadi pada saat mereka datang? Tadi itu, misalnya seperti Nigeria, saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, mereka juga sama dengan buku kecil. Buku kecil, nah di situ ada barcode-nya. Barcode itu yang kemudian dibaca oleh petugas di Saudi dan bisa di Masjidil Haram bisa ada di situ siapa namanya, gendernya apa, kemudian tanggal lahir dan kapan divaksin. Begitu selesai. Ya. Nah, ada lagi pengalaman negara lain seperti Bangladesh, saya juga sampaikan. Nah, Bangladesh ini walaupun banyak dari mereka menggunakan Sinovac, tapi pada para jamaah umroh yang akan pergi ke Saudi, mereka meminta agar supaya vaksin dengan 4 yang dipakai oleh Saudi juga. Nah, ya saya kurang tahu apakah di sana membayar atau bagaimana, tapi intinya mereka datang dengan 4 vaksin yang dipakai oleh Saudi. Akhirnya mereka datang ke sini tanpa booster, langsung umroh. Tapi bagaimana dengan warga yang nekat menggunakan visa kunjungan misalnya ke Arab Saudi? Apakah Pak Eko sempat memantau ada juga jemaah, mungkin saja jemaah Indonesia yang nekat datang ke sana untuk melakukan umroh? Tidak ada, Mas. Tidak ada. Tidak akan bisa.